الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهداه واتبع أثره إلى يوم الدين. أما بعد، ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat yang tak terhingga jumlahnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Andaikan kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Saking banyaknya nikmat Allah kepada kita, maka wajib bagi kita untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan syukur Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmatnya kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambahkan nikmatku atas kalian. Dan sebaliknya, kalau kita tidak bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nikmat tersebut dari kita satu persatu. Maka hendaknya bagi kita untuk senantiasa bersyukur. Qayyidu an-ni'mata bisyukri. Kata para ulama, ikatlah nikmat-nikmat Allah dengan bersyukur. Ya, ikatlah nikmat-nikmat Allah itu dengan syukur. Makanya syukur oleh para ulama disebut dengan al-hafid, penjaga, pengikat. Karena dengan syukur Allah Subhanahu wa taala akan menjaga, merawat nikmat dari kita, bahkan menambahkan. Sebaliknya, jika kita tidak bersyukur, maka Allah akan mencabut nikmat tersebut dari kita. Dan syukur tidak terwujudkan kecuali dengan 3 hal. Yang pertama, syukur dengan hati. Yang kedua, syukur dengan lisan. Dan yang ketiga, syukur dengan anggota badan. Syukur dengan hati, yaitu kita meyakini bahwa semua nikmat semata-mata, tidak ada satu nikmat pun kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kecanggihan kita, ya kejeniusan kita, tetapi semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa taala semata. Yang kedua, syukur dengan lisan, yaitu kita memuji Allah. Alhamdulillah, bangun tidur dianjurkan mengucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kita kembali setelah mematikan, yaitu menghidupkan kita. Dan hanya kepada Allah kita akan dikumpulkan. Setelah makan kita dianjurkan mengucapkan Alhamdulillah. Setelah bersin kita dianjurkan mengucapkan Alhamdulillah. Karena tidur, makan, bersih itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dianjurkan memperbanyak syukur dengan mengucapkan Alhamdulillah. Apapun keadaan kita, ucapkan Alhamdulillah. Yang ketiga,
syukur itu adalah dengan anggota badan. Artinya kita menggunakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalau kita dikasih nikmat harta, kita gunakan harta tersebut di jalan Allah agar kita semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diberi nikmat kesehatan yang kita gunakan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian seterusnya. Jangan sampai nikmat yang telah Allah berikan kepada kita justru malah membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Justru menjadikan kita semakin lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Manakala nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadikan semakin jauh dari Allah, menjadikan kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat tersebut berubah menjadi petaka. Kata para ulama, kullu nikmatin la tuqarribu ila Allah fa hiya nikmah. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah petaka. Maka itu adalah bencana. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat anak. Anak itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua orang dikasih anak. Betapa banyak orang yang sudah menikah, berumah tangga, belum dikaruniai anak. Karena memang anak itu anugerah. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 49, lillahi mulkus samawati wal ardh yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukura. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sebagian diberi oleh Allah anak perempuan, dan sebagian lagi diberi oleh Allah anak laki-laki. Sebagian lagi ada yang dijadikan oleh Allah mandul, tidak memiliki anak. Jadi anak itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, karena dia adalah aset yang sangat berharga bagi orang tua, baik semasa di dunia maupun kelak nanti di alam barzakh dan kelak juga di alam akhirat. Aset di dunia karena anak adalah penyejuk mata, penyenang jiwa. Ya, Allah berfirman, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak itu adalah perhiasan keindahan dunia. Ya, walaupun anaknya rame terus, tapi di kolam anak ya sepi kan, ya digolek dia. Ya, penyejuk mata bagi orang tua. Anak juga adalah aset ketika di alam barzakh, ketika kita nanti meninggal dunia. Kita sangat berharap anak-anak kita akan mentransfer pahala untuk kita kelak saat kita sudah tiada, saat kita meninggalkan panggung dunia. Nabi SAW bersabda, "Idza matal insan inqata amaluhu illa min salas." Apabila manusia itu meninggal dunia, terputus amalnya, kecuali dari 3. Apa itu? Shadaqatin jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, au waladin shalihin yad'u lahu. Yang pertama, ini amalan-amalan yang tetap bisa mengalir pahalanya walaupun orang itu sudah meninggal dunia. Yang pertama, sedekah jariyah, dia wakaf untuk pondok, wakaf untuk
Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dia punya karya-karya tulis, dia punya murid-murid yang menyebarkan ilmu. Yang ketiga adalah anak yang saleh, yang mendoakan untuk kedua orang tuanya. Nah, ini yang menjadi pembahasan kita. Jadi anak itu adalah aset ketika kita nanti sudah meninggal dunia. Yang ketiga, dia juga adalah aset yang berharga tatkala nanti di alam akhirat. Alam itu kan ada tiga: alam dunia, alam barzakh. Alam barzakh itu alam antara dunia dengan akhirat, transit menuju akhirat. Yang ketiga adalah alam akhirat. Ini alam penentu yang kekal dan abadi. Ya. Ketika di akhirat, anak juga adalah aset yang sangat berharga. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad, dan hadisnya sahih, Inna Allah la yarfa'u darajatal abdi yawmal qiyamah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan mengangkat derajat seorang hamba besok di akhirat, sampai orang tersebut heran, Rabbi anna li hada, ya Allah, dari mana saya kok bisa mendapatkan apa derajat yang begitu tinggi? Amalnya biasa-biasa aja, tapi kok dia mendapatkan kedudukan yang tinggi di surga? Ya, surga itu kan tingkat. Dia mendapatkan kedudukan yang tinggi, VIP di surga. Dia terheran-heran, menanyakan hal itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah menjawab, hada waladuka yastaghfiru laka. Ini adalah karena apa? Anakmu yang senantiasa mendoakan untukmu. Dialah yang bisa mengangkat apa? Derajat. Jadi, ma'asyiral muslimin wal muslimat, anak itu adalah anugerah. Anak itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib kita syukuri. Dan anak juga adalah aset yang sangat berharga, baik ketika di dunia, baik ketika di alam barzakh, dan nanti ketika di akhirat. Oleh karenanya kita harus perhatian dengan anak-anak kita, peduli dengan anak-anak kita, karena dia adalah aset yang berharga. Banyak orang hanya peduli kepada aset-aset dunia yang lain, pekerjaan, perusahaan, jabatan. Dia tidak peduli dengan aset yang berharga ini, yaitu anak-anaknya. Padahal ini jauh lebih bermanfaat, lebih berguna daripada aset-aset harta tersebut. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat. Anak adalah nikmat dan aset yang berharga. Tapi anak juga adalah amanah. Dia titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita jaga, yang harus kita emban. Dan di antara sifat orang-orang yang beriman adalah menjaga dan menunaikan amanah. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 8, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang beriman itu mereka menjaga amanah mereka, menunaikan amanah. Mereka tidak mengkhianati amanah yang diembankan di pundak mereka. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 27, ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman. Kalau ada ayat yang dimulai dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman, maka itu ayat yang penting untuk diperhatikan. Kata sahabat Ibnu Mas'ud, jika kamu mendengar Allah berfirman wahai orang-orang yang beriman,
pasanglah telingamu baik-baik. Karena itu ayat yang penting yang merupakan konsekuensi keimanan. Isinya merupakan tuntutan iman. Siapa yang melaksanakannya maka dia beriman. Siapa yang tidak melaksanakannya maka lemah imannya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah, janganlah kalian mengkhianati Rasul, dan janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang diembankan kepada kalian. Termasuk amanat yang diembankan kepada kita adalah apa? Anak. Ini amanat. Maka kita wajib mendidik anak-anak kita, putra-putri kita, menggandeng tangan mereka menuju surga dan melindungi mereka dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi wahai orang yang beriman tadi sudah kita sampaikan faedah penting dari sahabat Ibnu Mas'ud. Kalau kamu mendengar Allah berfirman wahai orang-orang yang beriman, berarti ayat itu ayat yang penting. Pasang telingamu baik-baik. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu-batu. Bahan bakarnya itu manusia, bahan bakar neraka itu. Yang ini menunjukkan kepada kita wajibnya kita perhatian kepada anak-anak kita, mendidik mereka, membimbing mereka, melindungi mereka dari api neraka. Apa maksudnya melindungi mereka dari api neraka? Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, "Alimuhum wa adimuhum," ajari mereka, didik mereka dengan yang baik, dengan pendidikan Islam. Itu tanggung jawab kita sebagai orang tua. Kita semuanya, para ayah, para ibu, para suami, para istri, akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang tanggung jawab ini. Maka persiapkan baik-baik jawaban kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang kepemimpinan kalian. Seorang ayah, seorang suami, dia adalah pemimpin dalam rumah tangganya. Dia akan ditanya tentang tanggung jawabnya. Sudahkah dia menunaikan kewajibannya sebagai orang tua? Sudahkah dia menunaikan kewajibannya sebagai ayah, ibu, suami, istri? Ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana anak juga akan ditanya tentang baktinya kepada orang tua. Makanya kata sahabat Ibnu Umar, al-abu mas'ulun an waladihi wal waladu mas'ulun an birri walidayhi. Kalau orang tua, dia akan ditanya oleh Allah tentang pendidikan anaknya. Anak akan ditanya tentang baktinya kepada orang tua. Masing-masing semua kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya bagi kita untuk perhatian dengan anak-anak kita, mendidik mereka dengan pendidikan yang baik. Karena anak itu pada dasarnya lahir dalam keadaan apa? Fitrah. Tergantung bagaimana kita sebagai orang tua mendidik mereka. Kalau mendidiknya yang baik, jadi baik anak itu. Tapi kalau kita sebagai orang tua lalai tidak mendidik anak-anak kita, maka disinilah dia kerok dari kenakalan dan kerusakan anak-anak kita. Kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani
au yumajjisani. Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah, orang tuanya yang punya andil menjadikan dia Nasrani, Yahudi, Majusi, tergantung orang tua bagaimana mendidik. Ya, karena anak itu masih fitrah, tergantung bagaimana pendidikan orang tuanya. Ya, anak itu masih polos, tergantung bagaimana orang tua mendidik. Kalau dididik dengan dusta, dididik dengan dengki, dididik menyimpang, ya jadinya menyimpang. Kalau dididik dengan ibadah, akhlak yang baik, ya tauhid, akidah yang baik, dia akan menjadi baik. Tergantung bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena pentingnya amanah anak ini dan pentingnya pendidikan anak-anak, insyaallah taala pada kesempatan yang berbarokah ini kita akan menyampaikan 10 kunci dalam pendidikan anak, ya, yang diajarkan di dalam Quran dan di dalam hadis. Mudah-mudahan apabila kita melaksanakan 10 kunci ini, ya, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita anak-anak yang saleh, yang salehah, menjadikan anak-anak kita sebagai permata penyejuk hati kita, aset yang berharga bagi kita, baik di dunia maupun di alam barzakh serta di akhirat kelak. Yang pertama, kunci mendidik anak adalah memilih pasangan yang baik. Karena anak jadi tidak jauh dari orang tua. Orang bilang apa? Buah tak jauh dari pohonnya. Ya, buah tak jauh dari pohonnya. Jadi di dalam agama Islam kita sebelum menikah, ya, sebelum punya anak dianjurkan untuk memilih, ya, bibit benih yang baik terlebih dahulu. Orang mau misalkan mau sawah ini ya, mau apa, cocok tanam, itu akan milih bibit yang unggul. Begitupun kita ketika akan mencetak anak, hendaknya begitu mencari bibit yang unggul, mencari pasangan yang baik, ya, karena anak tidak jauh dari orang tuanya. Oleh karenanya di dalam agama Islam kita dianjurkan untuk mencari pasangan yang baik. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tungkahul mar'atu li arba', wanita itu dinikahi karena 4 alasan. 5 liha, Anda yang menikah wanita itu gara-gara hartanya. Dia wanita karir, dia banyak duitnya, akhirnya menikah gara-gara apa? Gara-gara duitnya, hartanya. Tak mau borong duit seperti suki, ya, atau tak apa-apa yang penting dia wanita karir, gajinya gede. Nah, ada yang seperti itu. Yang kedua, wali hasabiyah. Ada orang menikah itu gara-gara nasab. Ini biasanya orang Arab. Orang Arab itu carian nasab, ya, marganya dari Quraisy, marganya Tamimi, ya, marganya itu biasanya orang-orang Arab. Wajamaliha, ada yang menikah gara-gara cantiknya, gantengnya, ya. Nih, pandangan pertama langsung jatuh cinta. Banyak yang menikah karena kecantikan. Kemudian alasan yang keempat, walidiniha, ada yang menikah karena agamanya. Ya, baik agamanya, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya. Setelah menyebutkan 4 alasan ini,
Apa saran Nabi Muhammad SAW? Seorang Nabi yang sayang sama umatnya. Beliau mengatakan, "Fadfar bidatin tariban yada." Ya, pilihlah wanita yang baik agama. Yang baik agamanya itu apa? Akidahnya baik, ibadahnya baik, akhlaknya baik. Karena kalau istrinya baik, calon ibunya baik, insya Allah nanti kelak dia akan mendidik anaknya dengan agama. Dia akan mendidik dengan ketakwaan, dengan ilmu, dengan akhlak yang mulia, sehingga anak-anak pun tumbuh dengan kesolehan. Ini yang disarankan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau misalkan wanitanya solihah, Ustaz, tapi yo cantik, yo sugih, boleh apa kan? Oh, sedang. Nah, ya semuanya pada mau. Tapi jadikan prioritas utama itu adalah agama. Jangan sampai ya kita melirik yang lain, memprioritaskan yang lain, agama nomor sekian. Nah itu yang namanya. Prioritas utama harus adalah karena agama. Ini yang paling penting, karena ini yang paling awet. Adapun cantik, adapun kekayaan itu sifatnya sementara. Cantik guys, kalau sudah anak ini mau guys, beda. Ya, cantik kalau sudah 40 ke atas kan, sudah berubah, ya kan? Nah, tapi kalau dia akhlaknya baik, ibadahnya baik, akidahnya baik, ini yang awet. Ini yang awet. Maka jadikan kita untuk mendidik anak, cari bibit yang unggul terlebih dahulu. Ya, karena anak itu tidak jauh dari orang tuanya. Begitu juga yang akhlak. Kalau mau menikah, cari laki-laki yang baik agamanya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza ataakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Jika datang kepada kalian wahai para orang tua seorang yang hendak menikahi putri kalian dan dia baik agamanya dan akhlaknya, ini patokannya dari Nabi, bukan yang tebel dompetnya, bukan yang ganteng rupanya, ya, bukan yang tajir, bukan. Nabi mengatakan apa? Dia baik agamanya, yaitu akidahnya, ibadahnya, dan baik akhlaknya. Itu yang menjadi patokan kita. Kalau misalkan kita mau nikahkan putri kita atau adik perempuan kita, ya, patokan utamanya ini dari yang ini, yaitu orang-orang tersebut orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang saleh, agama yang menjadi patokan utama. Percuma kalau dia ganteng, percuma dia ya kaya raya, tapi ternyata tidak peduli dengan agamanya. Jangan nikahkan dengan yang tinggalkan sholat aja ditinggalkan, apalagi kamu, gitu ya. Ya, baik. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang baik akidahnya, agamanya dan akhlaknya, fazawwijuhu, segera nikahkan. Karena kalau tidak, maka yang terjadi adalah fitnah dan kerusakan. Di sini juga anjuran bagi para akhwat, ya, demikian juga bagi para walinya untuk memilih calon suami itu calon suami yang baik agamanya, akhlaknya. Ya, sekarang banyak orang yang menjadi prioritas utama itu apa? Duitnya, ya, duit biru, wanita biru, lamaran. Ya. Nah,
tebal, nah baru ya disetujui. Dompet yang tipis nggak disetujui. Percuma dompet tebal, isinya botol. Nah, jadi intinya masyarakat muslimin, kunci yang pertama adalah dimulai dari apa? Benih terlebih dahulu dengan memilih pasangan yang baik. Karena kalau benihnya baik, ya insya Allah akan lahir anak-anak yang soleh dan soleha. Yang kedua, kunci yang kedua dalam diri anak adalah doa. Kunci yang paling utama dalam mendidik anak adalah doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang menganugerahkan kepada kita anak yang saleh adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberapa hebat kita dalam mendidik anak dengan teori-teori, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan hidayah, tidak akan bisa. Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi, ya kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi nggak bisa memberikan hidayah kepada istrinya dan anak-anak. Nabi Muhammad nggak bisa memberi hidayah kepada pamannya. Oleh karenanya, hal yang paling penting bagi kita adalah doa. Syekhul Islam Taimiyah pernah mengatakan, ad-du'a miftahu kulli khair fid dunya wal akhirah. Doa itu adalah kunci semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Akan berbanyak doa, ya munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya merengek kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah putus asa. Ya kadang sebagian orang tua itu kadang-kadang putus asa. Wah, anak ini wakal pol, ya gimana Ustaz, sudah saya nasihati, ya tapi apa tetap gak ada faedahnya, gak berubah-ubah, ya nasihatnya masuk telinga kanan, keluar telinga kanan juga, mental, ya. Maka hal yang harus kita lakukan adalah doa. Sebagaimana para nabi, di para nabi saja dulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anak-anaknya dijadikan oleh Allah anak-anak yang saleh. Contoh Nabi Ibrahim, dia berdoa sebagaimana dalam surat As-Saffat ayat 100, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, jadikanlah anak-anakku anak-anak yang saleh. Makanya anak-anaknya Nabi Ibrahim, keturunannya Nabi Ibrahim, jadi nabi rata-rata. Nabi Ismail, Nabi Ishak, dan dari keturunannya hingga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian juga dalam surat Ibrahim ayat 40, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan saya orang yang rajin sholat, begitu juga anak keturunan saya. Ya, jadi mohon sama Allah SWT, doa. Zakaria, Allah berfirman, hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Surat Al-Imran ayat 38. Ingatlah perjalanan Nabi Zakaria berdoa kepada Rabb-Nya, ya Allah, ya berikanlah kepadaku anak-anak yang baik. Jadi minta sama siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di antara doa orang-orang yang beriman, doanya apa? Doa ibadur rahman dalam surat Al-Furqan ayat 74, Allah mengatakan di antara sifat ibadur rahman, mereka berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan istri kami, istri-istri kami, dan anak-anak kami penyejuk mata mereka. Ini sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena doa orang tua itu apa? Mustajab. Disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salah da'awatin mustajab. Ada 3 doa yang mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Da'watul walid li waladihi, doa orang tua untuk anaknya. Wa da'watul musafir, doanya orang musafir. Wa da'watul mazlum, dan doanya orang yang dizalimi. Jadi ada berapa? Ada 3. Salah satunya adalah da'watul walid, doanya orang yang doa orang tua untuk anaknya. Dan saya ingatkan di sini, karena doa orang tua itu adalah mustajab, maka hati-hati dalam mendoakan anak dengan doa yang jelek. Sebagian orang tua kadang-kadang anaknya nakal, didoakan jelek, ya, dengan membuang, ya, anaknya misalkan durhaka, yang lama, akhirnya apa didoakan yang jelek. Karena doa orang tua itu apa? Mustajab. Nabi bersabda, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum. Janganlah kalian mendoakan kejelekan untuk diri kalian atau mendoakan kejelekan untuk anak-anak kalian, mendoakan kejelekan untuk harta kalian. La tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha aqa'un wa yastajibu lakum. Ya, khawatirnya doa tersebut apa? Ya, bertepatan dengan waktu terkabulnya doa, sehingga ya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, jangan mendoakan kejelekan untuk anak-anak kita. Ya, hati-hati karena doa orang tua itu apa? Mustajab. Baik. Yang ketiga di antara kiat untuk mendidik anak adalah ikhtiyar al-asma'i at-tayyibati, memilihkan nama-nama yang baik untuk anak. Jadi pilihkan anak-anak kita nama-nama yang baik, karena nama itu memiliki peran. Wa qallama absar aina kada laqabin illa wa in fakkarta fi laqabihi. Ya, kata seorang penyair, jarang sekali kamu melihat seseorang kecuali dia akan sesuai dengan namanya. Biasanya orang itu sesuai dengan apa? Nama. Jadi dulu punya teman, namanya Abdul To'am. Abdul To'am itu bapaknya makan. Akhirnya beneran, ya, beneran. Jenengnya Abdul To'am, ya. Jadi sesuai dengan apa? Nama. Kalau kita namai anak kita dengan Abdullah misalkan, ya, hamba Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dia akan menjadi hamba Allah yang sejati. Walaupun tidak mesti ya, tapi itu akan nama itu adalah doa, harapan, optimisme. Ya, walaupun tidak mesti, kadang namanya soleh tapi kurang ajar. Ya, ada, tapi tidak mesti. Ya, intinya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya bagi kita untuk memilihkan nama-nama yang baik. Nama yang baik itu satu nama yang disandarkan kepada nama Allah. Abdullah, Abdurrahman. Kata Nabi, ahabbul asma'i ila Allah Abdullah, Abdurrahman. Nama yang paling bagus itu adalah Abdullah dan Abdurrahman. Atau yang lain yang disandarkan kepada nama Allah. Ya, Abdul Malik misalkan, Abdul Razzaq dan lain sebagainya. Yang kedua, nama-nama Nabi juga nama bagus. Ya, misalkan Muhammad,
Ibrahim, Ismail, Ishak, Yusuf, misalnya Yunus, Yakub, dan sebagainya. Yang ketiga juga adalah nama-nama para sahabat. Nama-nama para sahabat. Ya, ada seorang ulama itu punya anak 10 laki-laki, dikasih nama 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Nomor 1 Abu Bakar, punya anak nomor 2 Umar, ya, anak ketiga Utsman, anak keempat Ali, ya begitu. Ya, kemudian Abu Ubaidah, kemudian Sa'ad, kemudian Sa'id, ya, Abdurrahman bin Auf, ya kan, Talha, Zubair. Jadi dia punya anak 10, itu 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ada juga dia punya anak 10 perempuan semuanya, dikasih nama istri-istri Nabi, Khadijah, Aisyah, Hafsah. Anak-anaknya kayak ulama ya. Makanya kita juga begitu. Terus punya cita-cita anak itu apa? Yang banyak. Jangan ikut-ikutan 2 anak cukup. Nah, enggak cukup. Minimal 12. Manusia ya. So bikin timnas nanti. Itu. Karena semakin banyak anak, ya semakin banyak yang mendoakan kita. Semakin banyak yang akan memberi syafaat kita kelak. Dan kita tidak pernah tahu anak mana yang soleh. Ya, kalau kita misalkan punya anak 1 atau 2, iya kalau dua-duanya soleh. Kalau enggak, iya kalau kemudian berumur panjang. Kalau enggak, jadi makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak apa? Tazawwajul wadud dan wadud. Nah ini katsirun bikumul umam. Menikahlah dengan wanita yang penyayang dan calon banyak anak. Maksudnya subur. Ya, disuruh oleh Nabi Sallallahu, karena saya berlomba-lomba memperbanyak pengikut. Jadi dianjurkan bagi kita untuk memperbanyak dan hindari nama-nama yang tidak baik, nama-nama yang bertentangan dengan syariat. Contoh, misalkan nama yang disandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Misalkan Abdul Husain, ini kayak namanya orang Persia, hambanya Husain, hambanya Ali, hambanya Rasul, Abdul Rasul, Abdul Nabi. Biasanya orang-orang Pakistan atau India banyak nama-nama seperti itu, atau orang-orang Irak, orang Syiah, karena kalau Abdul itu harus disandarkan kepada nama Allah Subhanahu wa taala saja. Atau nama-nama yang merupakan ciri khas orang kafir. Tak boleh bagi kita. Ya, untuk menamai dengannya. Ya, nama yang merupakan ciri khasnya orang-orang kafir. Ikut-ikutan pun sama orang kafir. Anak menjadi Fir'aun itu. Ya, tak boleh. Nanti kalau Fir'aun menang repot, ya, nggak boleh. Nah, kita juga harus tahu kalau ngasih nama itu harus tahu artinya. Jangan asal nemu orang Arab ya, terus sebagian orang itu bikin nama asal-asalan aja. Pokoknya buka Quran ketemu. Sehingga dulu saya punya tetangga ada namanya musyrikah. Musyrik itu artinya wanita musyrik, karena ada dalam Al-Quran. Jangan sekedar ada dalam Al-Quran. Abu Lahab juga ada dalam Al-Quran. Tabbat yada Abi Lahab. Ya, iblis juga ada dalam Al-Quran. Ya, setan juga ada lafaznya dalam Al-Quran. Jadi tidak semua yang asal ada dalam Al-Quran kemudian kita harus paham artinya. Ya, karena nama itu memiliki apa? Makna, memiliki pengaruh. Kalau namanya tidak baik, ganti. Kalau
Kalau nama-namanya nggak baik, misalkan apa? Ganti. Saya dulu punya teman laki-laki, tapi namanya Muhammad Ahwat. Muhammad Ahwat. Dia nggak tahu artinya. Muhammad Ahwat. Pasti absen, pada ketawa semuanya dia bingung. Kenapa pada ketawa semuanya? Dia dikasih tahu Ahwat itu artinya apa? Perempuan. Akhirnya ganti sama Ustaz Muhammad Ihwat. Jadi kalau memang namanya nggak bagus, ganti. Ya, nama-nama yang bertentangan dengan syariat, ya diganti namanya. Baik, selanjutnya yang ketiga, yang keempat, ya, tes. Yang keempat, di antara kunci mendidik anak adalah adil. Jadi kita harus berbuat adil terhadap anak-anak kita. Jangan dolim, jangan pilih kasih ya terhadap anak-anak kita. Karena pilih kasih menyebabkan anak-anak kita kemudian saling iri hati, bermusuhan, bertengkar antara satu dengan yang lain. Berbeda dengan adil. Kalau orang tua itu adil, maka insya Allah anak akan saling mencintai, menyayangi antara satu dengan yang lainnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Iqdilu baina auladikum." Berbuat adillah kalian terhadap anak-anak kalian. Ya, berbuat adillah kalian terhadap anak-anak kalian. Gak boleh apa? Pilih kasih. Ya. Bahkan sebagian para ulama pun mengatakan tak boleh pilih kasih, walaupun hanya sekedar dalam dalam masalah-masalah yang sepele. Hendaknya bagi kita untuk berupaya semaksimal mungkin untuk berbuat adil. Misalkan anak ketika tengkar, gara-gara cuma mainan saja tengkar. Jangan sampai kemudian kita selalu membela salah satunya. Sing bisa lano masih terus misalnya. Oh, sing gede salah misalnya. Ya itu nggak benar. Ya itu nggak benar. Nanti dia akan memiliki kesan bahwasanya orang tuanya pilih kasih karena dia merasa benar. Ya, dia akan bilang uminya atau abinya pilih kasih karena selalu bela adiknya. Ya, adil itu adalah kita meletakkan sesuatu pada tempatnya. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Jadi kalau yang benar kakaknya, ya udah kita katakan adik kamu keliru, yang benar begini. Tapi caranya yang baik. Ya, masnya juga dikasih tahu, mas ya maklumi adiknya. Ya kalau dia salah, ya kamu kan kakaknya, ya kamu harus dewasa, ya suka memaafkan. Tapi untuk menilai mana yang benar dan mana yang salah tetap harus ditegak. Karena orang tua itu seperti hakim. Ketika anak sudah bertikai, orang tua bagaikan hakimnya. Maka kita harus adil, tidak boleh pilih kasih kepada salah satunya. Ya, ini penting. Ya, jangan sampai nanti kita pilih kasih sehingga nanti menjadikan anak itu kemudian malah gak suka sama adiknya, gak suka sama saudaranya karena menganggap kita sebagai orang tua pilih kasih. Ya, keadilan ini sangat penting. Jangan sampai kita pilih kasih. Jangan sampai berbuat zalim kepada anak-anak kita. Karena perbuatan zalim menjadikan anak-anak tersebut bertengkar antara satu dengan yang lain. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima ya. Yang kelima adalah lemah lembut, sayang kepada anak. Jangan kasar, jangan keras, judes sama anak. Ya, tapi hendaknya bagi kita untuk
lemah lembut terhadap anak kita, sayang kepada anak kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Maka narifku fi syai'in illa zana, wa ma nusi'an syai'in illa syana." Tidaklah kelembutan pada sesuatu kecuali dia akan memperindah, dan tidaklah dicabut kecuali akan memperkeruhnya, menodainya, memperburuknya. Setiap kita pasti menginginkan apa? Kelembutan. Dan ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita ingin keluarga kita itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, maka yang semangatkan di dalam rumah tangga kita apa? Kasih sayang, kelembutan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza aradallahu bi ahli baitin khaira adkhala fihi rifq." Jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada rumah tangga, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dalam rumah tangga tersebut apa? Kelemah lembutan. Kalau rumah tangga lemah lembut, cinta, kasih sayang, maka Allah akan memberkati, akan memberikan kebahagiaan. Tapi kalau kasar, ngamuk, emosian, akhirnya rumah tangganya berantakan. Tidak ada sakinah, mawaddah di dalam rumah tangga. Oleh karena yang penting bagi kita untuk apa? Membiasakan diri kita dengan lemah lembut, membiasakan diri kita dengan akhlak yang baik, terutama sama keluarga sendiri. Karena tolok ukur akhlak yang baik itu ditentukan sama keluarga. Sampai akhlaknya baik atau tidak itu bisa dinilai ketika sampean sama keluarga. Makanya Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian itu adalah yang paling baik sama siapa? Sama keluarga. Dan saya, kata Nabi, adalah yang paling baik sama keluarga saya. Jadi akhlak yang baik itu, kata Nabi, ditentukan sama keluarganya. Akhlaknya sama keluarga bagaimana? Bukan sama teman, bukan sama tetangga, bukan sama masyarakat. Kenapa? Karena kalau sama teman, sama tetangga itu bisa acting, karena ketemunya cuma sebentar. Kita nih pas pengajian seperti ini, oh itu bisa acting. Yang biasanya ngamukan, ya direm sebentar, ya kan? Tapi kalau sama keluarga nggak bisa acting. Watak asli pasti muncul. Watak asli pasti muncul. Nggak mungkin ya, pekerja itu orang itu tiap hari, ya kan? Watak asli, karakter asli, akhlak asli pasti akan muncul. Makanya Nabi SAW menekankan barometer, ya, timbangan akhlak yang baik itu adalah akhlak kepada keluarga. Maka kita harus mencintai keluarga kita, istri, anak-anak kita, sayang kepada mereka, lembut kepada mereka sebelum sama yang lain. Jangan sampai sama orang lain baik, sama teman baik, sama orang ketemu baik, lembut, senyum, loman, ya. Tapi begitu sama keluarga, kucing aja kabur dari, ya. Kenapa? Galau, ngamukan, emosian, ya. Ini nggak boleh. Terutama kita kalau sudah ngaji. Semakin kita ngaji, akhlak kita harus semakin baik. Semakin kita ngaji, kita harus semakin sayang, lembut, terutama kepada keluarga kita. Ya, karena inilah fungsi kita ngaji.
Fungsi kita ngaji itu salah satunya adalah untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki akhlak kita. Kalau nggak ada perubahan pada akhlak kita, ibadah kita, berarti ngaji sampai percuma. Ya kan? Nah, jadi tujuan kita ngaji adalah memperbaiki diri kita, memperbaiki akhlak kita, terutama akhlak pada keluarga kita, pada istri dan anak-anak kita. Insya Allah kalau kita sayang sama anak kita, lembut sama istri dan anak-anak, mereka pun akan membalas kepada kita dengan sayang dan kelembutan. Sebaliknya, kalau kita kasar kepada mereka, mereka pun akan berontak kepada kita. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung kepada amal perbuatan. Nabi bersabda, "Man la yarham la yurham." Siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Kalau kita ingin disayangi oleh istri kita, anak-anak kita, berarti sayangi mereka. Itu sudah kaidah, rumus. Ya, kalau kita mau dicintai tapi kita sendiri nggak mau mencintai mereka, nggak mau sayang kepada mereka, itu mustahil. Itu mustahil. Lihat Rasulullah SAW, bagaimana beliau sayang kepada anak-anaknya, sayang kepada istrinya, luar biasa. Ya, Rasulullah SAW pernah sama anak kecil. Pernah beliau ketika Nabi SAW ada seorang bawa bayi, kemudian dibawa oleh Nabi, bayinya ngopot, Nabi diomoli. Mungkin kalau kita ngamuk, ya, kalau bisa tanya dari semua diomol, ya, so bayi ini penting, tapi Nabi SAW tidak, beliau nggak marah. Sebagaimana beliau sama keluarganya juga demikian. Pernah beliau pas di rumah Aisyah, ada istri Nabi yang lain, kirimkan makanan, cemburu Aisyah. Apa yang dilakukan Aisyah? Banting, ya, piring itu banting, pecah. Apa Nabi marah? Enggak. Apa Nabi ngomelin Aisyah? Enggak. Ya, beliau malah ngumpulin serpihan piring Nabi. Seraya mengatakan, makanlah wahai sahabat, Rasul, maklumi ibu kalian berjabat cemburu. Masya Allah, memaafkan istri. Rasul kan nampar Aisyah, Rasul kan mau menerima Aisyah, malah bela, tolong dimaklumi. Biasa perempuan apa? Cemburu. Subhanallah. Itu padahal ada tamu ini. Kalau kita kayaknya boleh disebut kamar kita perlu, ya, isi-isinya, ya, ada tamu kepala banting, begitu, ya, subhanallah. Jadi seperti ini perlu kita miliki agar kita bisa mengenal dari Rasulullah SAW. Selanjutnya di antara kiat juga yang beberapa yang keenam adalah menasihati dan membimbing. Jadi kita harus sering-sering menasihati keluarga kita, anak-anak kita. Karena ini tugas kita sebagai orang tua. Ingat baik-baik, tugas orang tua yang paling berat dan paling mulia bukan cari nafkah. Kalau cari nafkah ini bisa orang-orang awam juga bisa, bahkan lebih pintar daripada kita. Tapi tugas yang paling berat orang tua adalah membimbing keluarga, mendidik mereka. Ini yang paling berat. Menggandeng tangan mereka menuju surga, melindungi mereka dari neraka. Ini yang paling berat. Ya, masih nasihat, masih pendidikan, pengarahan. Dan ingat, ngasih nasihat anak, ngasih pengarahan pendidikan kepada anak, nggak mesti kayak seorang ustaz. Dalam artian anak ibu kuno kafe kalau bojone innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu
Gak mesti kayak gitu maksud saya. Ya, gak mesti. Sampai bisa melakukan dengan cara yang santai sebisa mungkin. Rasulullah SAW pun demikian. Beliau ketika ada momen, beliau kasih wejangan nasihat kepada anak-anak, terutama di 3 tempat, 3 momen. Satu, saat sedang makan. Saat sedang makan. Makanya kalau lagi makan, diusahakan makannya apa? Barengan. Ojo diri-diri. Sekarang itu kan sendiri-sendiri. Ya, bapaknya makan sendiri di ruang makan, ibunya makan sendiri di dapur, anaknya makan sendiri di kamar sambil ngegame. Ya, usahakan kalau kita makan itu apa? Berkumpul. Nanti itu bisa dijadikan sebagai momen untuk apa? Ya, menasihati sambil ngobrol. Rasulullah SAW pun demikian. Ketika beliau sedang makan sama anak tiri beliau, Umar bin Salamah, terus tangannya ketelan kemana-mana gitu. Apa kata Nabi? Ya la sambillah wa kul biyamin wa kul mimma yamin. Wahai anak kecil, kalau kamu makan, bacalah bismillah. Makanlah dengan tangan kanan. Makanlah yang terdekat denganmu dulu. Di situ apa? Nasihat pas lagi makan, nyantai tapi nyantol. Dan lihat sebab hasilnya. Kata Umar bin Salamah, watil gantung mati batu. Begitulah cara makanku setelah ini. Karena anak-anak itu sebenarnya mudah diarahkan. Ya, apalagi masih kecil itu paling gampang diarahkan. Gak nurut, kalau jajan, besok ya, sampai gak nurut, ya, besok kalau uang jajan, besok dia. Tapi kalau udah terlambat, ya, anak SMA sampai ancam malah kabur, minggat. Jadi sejak kecil diarahkan itu lebih bagus. Makanya Rasulullah SAW menyuruh kita mendidik anak umur berapa? 7 tahun. Umur 10 tahun nggak mau sholat, suruh pukul. Padahal belum balik, supaya seperti kelak ketika sudah balik, udah terbiasa. Jangan terlambat. Kalau terlambat nanti malah berat, tambah susah. Jadi kalau udah bengkok, meluruskannya lebih susah. Ini momen yang pertama, saat apa? Yang kedua, saat jalan-jalan naik kendaraan, apa yang bonceng sepeda motor. Rasulullah SAW dulu begitu. Beliau pernah bonceng Ibnu Abbas saat itu masih kecil. Ya, kalau dulu kan naik keledai gitu ya. Nah, sekarang mungkin naik sepeda motor bisa sambil sepeda motoran antar ke sekolah itu dikasih wacana, diomongi. Ya, nah nanti kalau di sekolah beradab sama gurunya, ya, ngomong yang baik, ya, jangan tengkar sama temannya, ya, jaga sholat dan sebagainya. Momen-momen yang baik. Nabi SAW ketika bonceng Ibnu Abbas, dia mengatakan apa? Ya udah ini wa'alimuka kalimat. Wahai anak kecil, aku akan ajari kamu beberapa kata. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta hanya kepada wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta pertolongan hanya kepada Allah saja. Nyata satu beda motoran. Kalau mobil ya mobil, kalau beca ya beca. Yang tergantung. Ya. Yang ketiga, saat anak sakit. Saat anak sakit. Karena anak sakit itu biasanya manja dan dia sangat butuh perhatian dari orang tuanya, terutama sama ibunya. Makanya biasanya kalau sakit saya dimulai boleh bapaknya jarang.
Nah itu bisa dijadikan momentum untuk apa? Untuk penasihatan. Ya, nasihatkan. Seperti dulu Rasulullah SAW juga ketika menjenguk anak kecil Yahudi, maka dinasihati untuk masuk Islam. Dan alhamdulillah masuk Islam. Masuk Islam mau. Kemudian Nabi bersabda, alhamdulillah alladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan dia dari neraka. Jadi, masyarakat muslimin wa muslimat, hendaknya bagi kita mendidik anak-anak kita. Ya, didik anak-anak kita dengan baik, nyuruh mereka, menasihati mereka terutama tentang akidah, tanamkan akidah yang baik, tentu dengan bahasa yang sesuai dengan anak-anak. Anjurkan kepada anak kita sholat, ya. Kemudian ajarkan adab-adab yang baik. Ini perlu kita tanamkan dasar-dasar seperti ini. Dan yang paling penting juga, carikan untuk mereka sekolah yang baik. Karena kita ini kadang-kadang mungkin situ nggak bisa ngajar. Atau karena keterbatasan kita mengajari ilmu roda dhuwur di titik iso. Maka yang paling penting selain dari kita juga mendidik peran dari orang tua, carikan untuk mereka sekolah-sekolahan yang memprioritaskan agama. Karena sekarang ini banyak sekolah-sekolah prioritas utamanya, orientasinya adalah dunia, agama nomor sekian, tapi pinginnya anaknya soleh. Gimana anak soleh? Agama cuma sampingan, pelajaran agama cuma seminggu sekali, itu pun Ustaz sering bokeh bisa. Gimana mau jadi anak yang soleh? Bagaimana sekolah yang mau sekolah yang berkarakter? Kalau agamanya saja dijadikan sampingan saja, ya, maka kita harus carikan untuk mereka sekolah-sekolah yang baik. Dan yang paling penting, tanamkan kepada anak-anak kita tadi apa sholat, mana perlu dilatih untuk ibadah kepada Allah SWT. Ya, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan sabarlah. Ya. Dan banyak hal yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Mari kita contoh Luqman Al-Hakim. Dalam surah Luqman, saya nasihatkan kepada antum untuk baca surah Luqman, terutama ayat 13 sampai 19. Nanti bisa baca lagi. Itu tentang wasiat Luqman kepada anaknya. Itu perlu kita contoh ya, supaya kita introspeksi diri. Kita ini sudah pernah mendidik anak kita seperti itu apa ya? Situ Masya Allah tentang tauhid, jangan berbuat syirik kepada Allah. Syirik itu kezaliman paling besar. Diperintahkan untuk bakti kepada orang tua, diperintahkan untuk sholat, diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi munkar, sabar, akhlak yang baik, Masya Allah. Nah, itu perlu kita contoh. Baik, selanjutnya di antara yang keberapa sekarang? Yang ke-7 ya. Yang ke-7 adalah ya, teman yang baik. Teman yang baik. Carikan untuk anak-anak kita teman yang baik. Karena anak itu sangat berpengaruh sama temannya. Makanya Nabi SAW mengatakan, al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Seorang itu berdasarkan agama temannya, maka hendaknya dia memperhatikan dengan siapa dia berteman. Ya, kalau anaknya berteman sama orang-orang yang anak-anak yang suka narkoba, ya nanti ya diajak. Suka rokokan, ya udah diajak jadi ahli bisa.
dia berteman dengan anak-anak yang baik, insya Allah ketularan baik. Karena anak-anak itu sangat gampang terpengaruh sama teman. Termasuk yang perlu saya ingatkan adalah teman-teman dalam dunia maya. Itu juga perlu kita kontrol. Ya, terutama sekarang ini fitnah yang paling besar adalah fitnah HP. Jangan biarkan anak kita berselancar di dunia maya sesuka dia. Batasi, kontrol. Ya, karena banyak anak-anak sekarang bahkan SD canggih, pegang HP, nonton nggak tahu Allah. Tapi yang jelas anak-anak seumuran itu sangat rawan sekali. Karena di media sosial sekarang ini, ya, baik itu di internet, di YouTube-nya, kita tahu ya, tidak semua itu baik. Bahkan banyak rusak. Kalau kemudian anak dibebaskan begitu saja, maka ini bukan malah mendidik anak-anak kita, tetapi justru malah merusak anak kita. Kalau bisa anak kita nggak main HP, alhamdulillah, itu yang bagus. Karena belum terlalu betul. Nanti kalau memang mereka sudah ngerti, sudah dewasa, bahkan kalau memang betul. Tapi kalau masih kecil-kecil, kalaupun mereka memang butuh, kita kalau awas, kita kontrol, kita pilihkan tontonan-tontonan yang baik, waktunya juga dibatasi. Sekarang nggak banyak orang tua itu masih kebebasan sebebas-bebasnya kepada anak, ya, sehingga banyak yang rusak gara-gara media sosial, rusak gara-gara tontonan. Yang sekarang itu kita gampang banget membuat maksiat. Ya, jangankan anak-anak, yang gede aja rusak gara-gara apa? Tontonan HP sekarang. Apalagi anak-anak. Maka kita harus betul-betul mengawal anak kita. Ya, terutama dalam masalah media sosial, HP dan sebagainya. Ya, sayang kepada anak bukan berarti memberikan apa? Kebebasan sebebas-bebasnya kepada mereka. Justru memberikan kebebasan sebebas-bebasnya ini adalah sumber petaka dan sumber kerusakan. Ya. Dan yang terakhir, agar salah satu kiat dalam mendidik anak adalah al-qudwatul hasanah, suri tauladan yang baik. Ya, teladan yang baik untuk anak-anak kita. Kalau kita ingin anak-anak kita baik, ya berarti kita harus memberikan contoh dan teladan yang baik untuk anak-anak kita. Nyuruh anaknya sholat, tiba-tiba baik, tapi ya nonton, ya. Anaknya suruh jilbaban, tapi ibunya yang nganter malah nggak jilbaban. Kadang lucu. Ibu itu ngantar ke TPA, anaknya imut-imut pakai jilbaban, saya ngantar malah nggak jilbaban. Ya. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Apakah kalian menyuruh orang lain berbuat baik, tapi kalian justru lupa sama diri kalian sendiri? Mana akal kalian? Ya, Allah SWT. Jadi berikan teladan yang baik untuk anak-anak kita. Ya, karena anak itu niru sama orang tuanya. Apa yang dikatakan oleh orang tua, apa yang dilakukan oleh orang tua biasanya akan ditiru oleh anak. Inilah kenapa masyarakat muslimin kita dianjurkan sholat sunnah itu di rumah. Salah satu hikmahnya adalah untuk memberikan pendidikan dan pengajaran kepada anak-anak kita, agar mereka melihat orang tuanya, ya, sholat, ibadah, sehingga dicontoh sama anak. Kadang kita kalau misalkan sholat
gitu ya di rumah gitu ya. Anak kita yang umur mungkin baru 2 tahun, 3 tahun, contoh itu. Walaupun habis takbiratul ihram kabur, gitu kan? Ya kan contoh. Ini memberikan contoh yang baik seperti ini bagus. Ya, maka kita perhatikan akhlak kita. Misalkan anak kalau lihat orang tuanya makannya pakai tangan kiri, ya nanti anaknya ya makannya pakai tangan kiri. Kenapa? Nyontoh orang tuanya. Anak ngerokok, kenapa? Dia bapaknya ngerokok. Nanti kalau dia diprotes, kok kamu ngerokok? Ya, bapak juga merokok. Ya, nah, jadi berikan contoh yang terbaik untuk anak-anak kita, sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Ya, kebanyakan anak itu rusak karena kesalahan orang tuanya sendiri. Dia tidak bisa memberikan contoh yang baik kepada anak. Maka oleh karenanya kalau kita punya anak-anak problem gitu ya, nakal, rusak, kita introspeksi diri kita. Kita introspeksi diri kita. Kita perbaiki diri kita. Banyak istighfar kepada Allah. Kemudian kita perbaiki diri kita. Apa yang salah dengan kita? Karena Allah mengatakan wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu katsir. Tidaklah Allah memberikan musibah kepada kalian kecuali karena dosa-dosa kalian. Salah satu musibah adalah kenakalan anak. Kalau anak kita nakal, berarti karena dosa-dosa kita. Maka kita introspeksi diri. Apa yang salah pada diri kita? Taubat kepada Allah, banyak istighfar, ya, kemudian lakukan perbaikan. Dan saya rasa itu yang bisa kita bahas insyaallah ta'ala pada kesempatan yang berbarokah ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari yang bermanfaat bagi kita semuanya. Poinnya masih ada waktunya nggak habis. Poinnya saja Ustaz. Baik, ditambahin itu kan. Pokoknya kalau judulnya gitu. Baik, ya udah. Ke berapa tadi? Ke-9 ya. Ke-9 di antara kunci dalam mendidik anak adalah ya yang paling penting juga adalah kesabaran. Sebagaimana Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-sholati wasbir 'alaiha. Perintahkan anakmu untuk sholat dan sabarlah. Berarti mendidik anak itu betul apa? Sabar. Sabar. Makanya perhatikan, anak itu diperintahkan untuk sholat. Kita disuruh mendidik anak kita sholat itu umur 7 tahun. Padahal balik wajib sholat itu rata-rata kalau sudah berumur 15 tahun rata-rata ya itu umur 15 tahun. Berarti butuh waktu berapa? 8 tahun untuk mendidik anak sholat. Lama enggak itu 8 tahun? Lama. Berarti butuh kesabaran. Oh, kemudian sholat subuh. Nah, itu molek kok itu. Ya, angel. Maka butuh kesabaran dari orang tua, ketabahan. Karena kalau nggak sabar, emosi toh. Kalau kita bapak biasanya kurang sabar ngelatih anak. Makanya nggak ada bapak-bapak yang bakat jadi guru TK. Betul kan? Ada guru TK dari bapak itu. Ya, kalaupun ada bukan jadi gurunya, paling jadi kepala sekolah gitu, untuk urusannya. Karena nggak sabar, ya. Kemarin pas pandemi keluar ngajari konten, nggak sabar. Ternyata lebih galak daripada guru sekolah itu. Ngabuk toh, ya. Harus sabar. Dan ini memang berat. Makanya balasan orang yang sabar itu adalah surga. Kalau gampang paling dapat kipas angin. Ya. Nah, kemudian di antara yang terakhir, di antara kiat juga dalam mendidik anak
ya, yang paling penting juga adalah keikhlasan. Yang paling penting juga keikhlasan. Kita mendidik betul-betul karena ini ibadah, sehingga kita semangat dalam melakukan ibadah. Jadi hadirkan dalam diri kita mendidik anak ini ibadah, pahala bagi kita, kemaslahatannya untuk diri kita. Sampai didik anak, ya, ngajarin anak, bangunin anak sholat, itu pahala, itu ibadah. Ibu-ibu juga demikian. Ketika kita merawat anak, ya, apalagi kalau yang masih bayi itu ya, awet misalnya, apalagi kalau sakit berat, tapi coba hadirkan dalam diri kita, ini adalah ibadah, ini adalah pahala bagi saya, sehingga ini akan memberikan semangat bagi kita, ya. Nah, jadi mendidik anak, mendidik keluarga itu adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya enaknya orang nikah itu seperti itu, Masya Allah. Hari-harinya penuh dengan ibadah. Sampai sebagian ulama mengatakan ibadah paling lama itu adalah ibadah nikah. Sejak mobil itu nikah sampai ibadah terus. Didik istri ibadah, cari nafkah ibadah, punya anak kita didik, kita rawat, kita nafkah, itu juga ibadah. Jadi jangan hanya punya anak itu hanya sedang untuk bangga-banggaan, ya, atau hanya untuk kesenangan semata. Tidak. Kita mendidik anak itu adalah karena itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang namanya ibadah dibangun di atas dua hal, keikhlasan dan mutaba'ah. Ya, ikhlas ini yang paling penting. Niatkan segalanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap dengan kita mendidik anak ini mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah berarti 10 ya? Ya 10 gitu kan? Ya saya latih ya, 10 ya, maka kalau nggak 10 protes. Baik, coba ya, paham ya? Kemudian untuk mengetahui paham apa tidak, ini ada pertanyaan. Baik. Pertanyaan pertama, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diwujudkan dengan 3 hal. Coba kita. Pertama dengan lisan. Dengan lisan. Maksudnya dengan lisan gimana? Dengan ucapan syukur, ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Terus dengan hati meyakini bahwa semua adalah atas pemberian Allah. Ya. Dengan hati yaitu meyakini bahwa semua nikmat datangnya dari Allah. Yang ketiga, dengan tingkah laku, dengan badan artinya. ya, anggota badan. Anggota badan, kita bersyukur pada Allah dengan cara melakukan amalan-amalan yang Allah ridhoi, melakukan perintah-perintah Allah. Dengan menjadikan nikmat tersebut semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, pertanyaan yang berikutnya. Yang kedua, sebutkan kunci-kunci mendidik anak. 5 aja, tanpa baca. Ayo.
ikhlas langsung buri. Husnul khotimah ini ya ikhlas, doa, membimbing atau menasihat, ya menasihati, membimbing, baik, memilihkan teman, memilihkan teman yang baik, memilih pasangan. memilih pasangan. Si repot si kedua ini yang melanjutkan ini. Baik, baru coba. Yang berikutnya, sebutkan 5 berikutnya yang belum disebutkan oleh tadi. Ya. Memilih bibit yang baik, istri. Memilihkan istri yang baik. Sudah tadi. Oh, sudah. Ayo, Memberi nama yang baik. memberi nama yang baik. Ya. Boleh nyontek Ustaz. Tuh, Nama kemudian bersabar. Sabar dalam mendidik anak. ya, milih nama yang baik, kemudian sabar. Adil. Adil, nah, tidak boleh lah Delegasi. kasih. Ya. Kalau nyontek kok masih bagi gitu. Wah, Tadi ya, berlemah lembut dalam berlemah lembut, ya, kasih sayang, berlemah lembut. Nah, kemudian satu lagi, rule. Apa yang belum? Sabar tadi sudah. doa surga. Hah? Doa dari surga Ustaz. Doa sudah. Sudah kan? Doa. Berdoakan anak. Ya. Kita mencari sekolah yang baik. Beri pendidikan. Cari sekolah itu ya. Itu pasti dalam mencari Sama menjadi suri tauladan yang baik. menjadi suri tauladan. Nah, masa baru ya. Terakhir. Ya. Yang terakhir. Ada 3 momen mendidik anak yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gampang ya, bukan dipakai. Ditambahin nanti. Dan sebutkan hadisnya. Saat sedang makan, Dan makan. Contohnya, makan dengan kanan ambil yang ada hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menasihati apa? Menasihati anak kecil. Nah, makanlah dengan kanan, kanan bacalah Bismillah. Nah, beras. saat sedang jalan-jalan ketika Nabi menasihati Abdullah bin Mas'ud. Ibnu Abbas. Nah, Terus yang ketiga saat nasihati apa? eh, Nasihatnya apa? kalau meminta mintalah kepada Allah. Nah, tauhid yang ditanamkan oleh Nabi. Kalau kamu minta hanya kepada Allah. Minta pertolongan, minta pertolongan hanya kepada Allah. Yang ketiga saat Anak sedang sakit. anak sedang sakit. Ya, seperti nasihat Nabi kepada siapa itu? Anak kecil Yahudi disuruh masuk Islam dan dia masuk Islam. Masya Allah. Demikian yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah menganugerahkan kepada kita anak-anak yang saleh dan salehah. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.